Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Hilangnya seorang gadis muda ini selepas mengikuti kelas menari di kampus akhirnya menjadi mimpi terburuk bagi orang tuanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Haruka Juliana Sunemine Weiser lahir pada tanggal 20 Juni 1997 di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Haruka berasal dari keluarga campuran Amerika dan Jepang. Ayahnya bernama Thomas Weiser dan ibunya bernama Yasuyo Sunemine. Keluarga Weiser memiliki hubungan yang dekat satu sama lain dan mereka sering pergi berlibur bersama. Haruka anak yang unggul di sekolah dasar dan memasuki tahun-tahun sekolah menengah atas. Dia menjadi sangat mahir dalam matematika dan juga sains. Keberhasilannya membuat keluarganya sangat bangga padanya. Di mata teman-temannya, Haruka dikenal sebagai gadis multitalenta dan sangat ambisius. Di usianya yang ke-12 tahun, Haruka menemukan panggilannya di bidang tari dan juga teater. Dia memohon kepada orang tuanya untuk mendaftarkannya ikut kursus balet. Menekuni hobinya tidak membuat Haruka lalai dengan pelajarannya di sekolah. Dia akhirnya berhasil lulus SMA dengan nilai yang sempurna. Dia kemudian memutuskan untuk mendaftar di Universitas Texas mengambil 2 jurusan yang berbeda, yaitu kedokteran dan seni teater. Keluarga dan teman-temannya merasa sedih karena harus berpisah dengan Haruka. Dan di tahun ajaran baru di tahun 2015, Haruka bertekad memulai semuanya sendiri di tempat yang baru. Dia dengan cepat beradaptasi dan mulai mendapatkan teman yang baru. Selama tahun pertamanya, Haruka aktif mengikuti pertunjukan panggung di kampus. Namun semuanya tiba-tiba berubah pada tanggal 4 April 2016 ketika Haruka tidak hadir di kelas paginya. Dan hal ini membuat teman-temannya merasa curiga kalau ada sesuatu yang terjadi. Haruka ternyata tidak kembali dari latihan menari pada malam sebelumnya. Dia terakhir kali terlihat di kampus mengenakan pakaian serba hitam dan membawa ransel berwarna biru. Ransel itu berisi laptop, sweater, dan juga buku pelajaran. Guru dan teman-temannya menjadi khawatir karena tidak dapat menghubungi Haruka. Mereka menanggapi masalah ini dengan serius dan melaporkan situasi ini ke Departemen Kepolisian setempat. Dan polisi segera melakukan pencarian ekstensif. Polisi melakukan pencarian pertama di asrama tempat Haruka tinggal. Namun teman sekamarnya mengatakan kalau dia tidak tahu apakah Haruka pulang atau tidak semalam. Teman sekamarnya mengatakan kalau dia menerima pesan terakhir dari Haruka di sekitar pukul 9:30 malam. Setelah matahari terbenam, rute yang dilewati oleh Haruka untuk pulang memang cukup rentan bahaya. Dan Haruka selalu mengirimkan pesan kepada teman sekamarnya setiap kali dia meninggalkan kelas. Polisi kemudian memperluas pencarian di area sekitar kampus. Dan di tanggal 5 April, mereka menemukan penemuan yang mengerikan. Saat itu polisi mencoba untuk mengikuti rute yang kemungkinan besar dilewati Haruka saat pulang dari kelas. Tim pencari lalu menyisir sungai yang membentang di seluruh kampus dan mereka menemukan tubuh tak bernyawa dari gadis muda ini dengan tanda-tanda trauma yang jelas terletak di sekujur tubuhnya. Gadis muda ini masih berpakaian sebagian dan terjepit di antara 2 batu besar di tepi sungai yang ditutupi oleh dedaunan. Tali derek mobil ditemukan terikat di lehernya yang mengindikasikan kemungkinan dari penyebab kematiannya. Pihak berwenang juga menemukan sepasang kacamata dan palu yang keduanya diduga terkait terhadap kejahatan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan forensik, diperkirakan kalau Haruka telah dibuang di sungai itu kira-kira 24 jam sebelum penemuannya. Pihak berwenang mengeluarkan peringatan kepada universitas dan semua mahasiswanya, di mana semua mahasiswa diharapkan untuk melakukan perjalanan dalam kelompok. Setelah meninjau dengan cermat pergerakan Haruka di jalan pada malam dia menghilang,
sekolah dapat menentukan rute yang kemungkinan besar diambilnya. Untungnya rute tersebut sebagian terpasang kamera pengintai dan salah satu kamera tersebut menangkap seseorang yang sedang berjalan dan mengendarai apa yang diyakini oleh pihak berwenang sebagai sepeda dengan memakai ransel di punggungnya. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi orang itu. Rekaman ini pun dirilis ke publik dan meskipun tidak ada yang mengetahui identifikasi dari orang itu, teman-teman Haruka mengklaim bahwa tas ransel yang dipakai kemungkinan besar adalah milik Haruka. Setelah rekaman tersebut dirilis, Departemen Pemadam Kebakaran mendapatkan laporan kalau ada sebuah bangunan tak berpenghuni dalam keadaan terbakar. Setelah memeriksa tempat kejadian, kebakaran ini dianggap berasal dari kebakaran yang disengaja oleh seorang pemuda. Dia terlihat membakar beberapa barang-barang di tempat sampah. Pemuda ini mengatakan kalau dia membuat api di situ untuk membuat tubuhnya tetap hangat. Hal ini memang umum dilakukan oleh para tunawisma khususnya di musim dingin. Karena masih berusia 17 tahun, pemuda ini dibawa ke tempat penampungan Lifeworks setempat untuk para tunawisma. Namun setelah meninjau rekaman pengawasan di kampus, petugas pemadam kebakaran langsung mengenalinya. Di lokasi kebakaran ditemukan sepeda seperti di rekaman CCTV, sepatu bot, buku catatan kampus yang terbakar dan juga jaket hitam. Dan di dalam kantong jaket itu, mereka menemukan tanda terima dengan rincian Haruka di dalamnya. Sehingga polisi langsung menghubungkan peristiwa kebakaran itu dengan kematian Haruka. Pihak berwenang langsung pergi ke tempat penampungan untuk menemukan pemuda itu, yang diidentifikasi sebagai Mikhail Kriner yang sebelumnya tinggal di Texarkana. Dia ditangkap dengan tuduhan merusak barang bukti. Tetapi setelah menerima surat perintah untuk penggeledahan barang-barangnya, penyelidik menemukan sebuah MacBook dengan stiker Portland di atasnya dan itu cocok dengan deskripsi dari laptop milik Haruka. Dengan informasi baru ini, penangkapannya ditingkatkan dari merusak barang bukti menjadi dugaan pembunuhan. Dalam konferensi pers pada tanggal 8 April, Departemen Kepolisian Austin mengumumkan bahwa mereka telah menahan tersangka dan menunggu bukti lainnya untuk bisa mendakwanya dengan pembunuhan tingkat pertama. Mikhail memiliki masa kecil yang gelap akibat pola asuh yang buruk dari ibunya. Alih-alih mementingkan anaknya, ibunya lebih sibuk dengan kecanduannya pada obat terlarang dan juga alkohol. Hal ini membuat Mikhail terlahir dengan sindrom alkohol janin. Segera setelah dilahirkan, dia juga tidak memiliki lingkungan yang stabil, berpindah-pindah tempat dari rumah neneknya dan juga panti asuhan, di mana dia mengalami pelecehan yang parah. Dan karena kondisinya ini, perkembangan otaknya pun juga menjadi terhambat. Dia membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar berbicara dan juga untuk sekolahnya. Bahkan dia didiagnosis menderita autisme, depresi, dan skizofrenia. Dan semua diagnosis ini tidak pernah mendapatkan perhatian medis. Di usianya yang ke-16 tahun, neneknya mengusirnya dari rumah dan menyuruhnya untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Dan saat itulah dia secara resmi menjadi tunawisma. Setelah penangkapan dilakukan evaluasi psikologis yang hasilnya kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dari anak laki-laki berusia 17 tahun dan mengkonfirmasi diagnosis sebelumnya mengenai autisme, depresi, dan skizofrenia. Namun dia tetap dinyatakan dalam kondisi sehat dan sadar bahwa tindakannya salah yang berarti dia dapat dihukum. Polisi mencoba untuk menyusun kembali apa yang terjadi di malam naas itu. Pada malam tanggal 3 April pukul 9:30 malam, Haruka meninggalkan kelas tarinya. Setelah selesai dia mengirimkan pesan teks kepada seorang teman untuk mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang mengambil rute yang biasa. Kamera pengintai merekam seorang pria yang bersembunyi di dekat sebuah mobil van yang diparkir di sepanjang rute. Dipercaya bahwa motif awalnya adalah untuk membobol mobil itu. Namun ketika dia melihat Haruka, perhatiannya pun beralih ke arahnya. Rekaman CCTV menunjukkan Mikhail meletakkan penyangga sepedanya sebelum pergi mengikuti Haruka menyusuri jalan setapak menuju ke asrama. Dan saat itulah Haruka yang berbadan mungil tak kuasa menahan serangan dari Mikhail yang berbadan bongsor. Dia kemudian dilecehkan secara seksual sebelum dibunuh dengan cara dicekik dengan tali. Haruka kemudian diseret ke tepi sungai dengan tali sebelum dimasukkan di antara dua batu besar dan disembunyikan dengan dedaunan.
Mikhail kemudian kembali ke sepedanya dan kemudian meninggalkan tempat kejadian. Dia menuju ke bangunan tak berpenghuni yang kemungkinan besar dia tidur di sana semalaman dan baru di pagi harinya menyadari tindakannya dan memutuskan untuk menghilangkan bukti dengan membakarnya. Proses hukum dalam kasus ini berjalan panjang dan rumit dan membuat frustasi. Mikhail secara resmi didakwa pada bulan Juni 2016 atas pembunuhan, perampokan, percobaan penculikan, dan penyerangan seksual. Dan tanggal persidangannya ditetapkan pada bulan Maret 2017. Namun tanggal tersebut kemudian dibatalkan setelah diketahui ada masalah dengan pembuatan profil DNA. Karena staf yang tidak berpengalaman dan tidak terlatih di laboratorium forensik Departemen Kepolisian. Sebagian besar bukti DNA akhirnya dihapus dan dianggap tidak sah di pengadilan. Karena Mikhail berusia 17 tahun pada saat kematian Haruka, dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman mati. Setelah mengalami penundaan, akhirnya persidangan Mikhail dijadwalkan ulang pada bulan Juli 2018. Dan jika terbukti bersalah, dia terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 40 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Juri yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 5 orang laki-laki diperlihatkan berbagai barang bukti yang dikumpulkan oleh polisi, meliputi tali, pakaian Haruka, dan juga berbagai barang miliknya. Salah satu barang bukti yang paling memberatkan adalah kacamata Mikhail yang ditemukan di sungai tepat di samping jenazah Haruka, yang dapat dipastikan kalau Mikhail pernah berada di lokasi itu. Tentu saja rekaman pengawasan yang menangkap Mikhail mengikuti Haruka juga bukti yang sangat penting, meskipun itu hanya dapat digolongkan sebagai bukti tidak langsung. Mikhail membantah keras telah membunuh Haruka dan mengklaim bahwa pada saat kematiannya, dia sebenarnya berada di rumah sakit untuk mengisi daya ponselnya. Namun tidak ada bukti yang mendukung pernyataannya ini. Dia juga mengklaim bahwa dia menemukan tas Haruka saat perjalanan pulang dan sebagai tunawisma, dia mengambilnya untuk melihat apakah ada barang berharga di dalamnya. Mikhail tidak mampu untuk membayar pengacara yang baik, karena itu dia memutuskan untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan. Setelah semua bukti diberikan, juri memerlukan waktu lebih dari 10 jam untuk memutuskan Mikhail bersalah atas pembunuhan Haruka. Dan hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 40 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Mikhail terlihat terdiam ketika putusannya dibacakan dan tidak menunjukkan emosi apapun ketika ayah Haruka menggambarkannya sebagai calon pembunuh berantai. Peristiwa tragis ini mengguncang komunitas di sekitar Universitas Texas dan banyak acara peringatan diadakan untuk menghormati kehidupan Haruka yang singkat. Di setiap peringatan kematiannya, bunga diletakkan di tempat di mana dia ditemukan sebagai respon terhadap kasus pembunuhannya. Pihak kampus menginvestasikan 13 juta dolar Amerika untuk meningkatkan keamanan kampus. Hal ini termasuk penerangan yang lebih efektif dan lebih banyak, peningkatan petugas patroli dan juga kamera CCTV. Di bulan Maret 2020, Mikhail mengajukan banding atas hukumannya, menyatakan bahwa penggeledahan barang-barangnya saat dia berada di tempat penampungan tidaklah beralasan. Namun pengadilan memutuskan menolak bandingnya dan dia tetap ditahan di balik jeruji besi setidaknya sampai dia berusia 57 tahun nantinya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!